Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Kak Victor di pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Kalvari Tembagapura. Apa kabar adik-adik semua? Doa dan harapan Kak Victor, kita semua dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita di pagi hari ini, Victor mengajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa menyerahkan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, Allah pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur karena kasih setia dan penyertaan-Mu masih menjaga dan memelihara kehidupan kami. Di pagi hari ini kami sama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati jam ibadah kami di pagi hari ini dari permulaan hingga kesudahannya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak Victor mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekaligus mempersiapkan kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekali lagi, Pak Victor mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian 5 roti dan 2 ikan. Keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Batu. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 batu. Terima kasih adik-adik semua. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Di saat ini kami akan mendengarkan akan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami dengar lewat cerita firman Tuhan di hari ini. Berkati kami, berkati jam pemberitaan firman di saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu.
bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Nah, sekarang apa yang adik-adik lihat dari video tadi? Ya, ada pertempuran yang seru antara Daud dan Goliat. Daud badannya lebih kecil dari Goliat. Terus, apalagi yang adik-adik lihat? Ya, Daud walaupun kecil bisa mengalahkan Goliat. Daud pandai melempar batu menggunakan umban. Saat ini, Kak Victor punya satu pertanyaan untuk adik-adik. Menurut adik-adik, apakah saat Daud mengalahkan Goliat, seorang pahlawan Filistin yang jauh lebih besar dan lebih berpengalaman dalam berperang, merupakan sebuah mujizat? Sebelum Kak Victor melanjutkan cerita dan menjawab pertanyaan di atas, marilah kita melihat gambar-gambar Daud untuk mengenal Daud lebih baik lagi. Ini adalah gambar Daud yang sehari-hari bekerja sebagai seorang penjaga domba milik orang tuanya. Daud adalah seorang anak yang patuh dan dengar-dengaran kepada orang tuanya. Adik-adik harus ingat ya, orang tua adalah wakil Allah di dunia ini buat adik-adik semua. Selain menjaga domba, menurut adik-adik, apakah ada kegiatan lain yang Daud lakukan? Ya, ada. Selain menjaga domba, Daud belajar dan berlatih memainkan alat musik kecapi. Kelak, alat musik ini yang digunakan Daud untuk mengusir roh jahat yang menyerang Raja Saul. Hal ini tertulis di dalam 1 Samuel 16 ayat 23 yang berbunyi, "Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya." Selain bermain kecapi, Daud juga berlatih dan belajar melempar batu menggunakan umban, sehingga Daud menjadi sangat ahli dan terampil dalam hal tersebut. Nah, keahlian melempar batu menggunakan umban ini yang digunakan Daud untuk mengalahkan Goliat, seperti yang dituliskan dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 50 yang berbunyi, "Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu."
Dalam kehidupan ini, hal ajaib dan luar biasa bisa saja terjadi dan dialami oleh adik-adik semua. Namun, apakah semua hal-hal ajaib seperti yang dilakukan Daud terhadap Goliat merupakan sebuah mujizat? Kak Victor yakin adik-adik pasti percaya bahwa peristiwa Daud mengalahkan Goliat adalah hal yang sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Namun adik-adik juga harus tahu bahwa peristiwa ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita belum tentu sebuah mujizat. Ingat gambar-gambar yang Kak Victor tunjukkan sebelumnya tentang Daud? Nah, kemenangan Daud atas Goliat adalah hasil dari belajar dan berlatih dengan tekun dan sabar yang dilakukan oleh Daud sebelumnya. Dan tentu saja ada penyertaan Tuhan terhadap Daud, karena Daud orangnya tidak sombong, tetapi rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Hal ini dituliskan dalam 1 Samuel 17 ayat 45 yang berbunyi, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.'" Kak Victor, terus apa yang harus kami lakukan? Pelajaran apa yang dapat kami teladani dari peristiwa ini? Ingat, Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja. Mujizat dan hal ajaib yang sangat luar biasa dapat Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan adik-adik semua. Tetapi dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya melakukan peran dan tanggung jawab kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai anak-anak yang masih belajar di bangku sekolah, Tuhan Yesus mau kita sungguh-sungguh belajar dan berlatih agar kelak kita bisa bermanfaat dan menjadi orang yang luar biasa seperti Daud. Jangan kita berharap kita bisa memainkan alat musik gitar jika kita tidak mau belajar dan berlatih bermain gitar, atau kita mau pandai matematika tetapi kita sendiri tidak mau belajar dan berlatih mengerjakan soal-soal matematika. Lewat kisah ini, kita diajarkan untuk belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita. Selalu rendah hati dan mengandalkan Tuhan, berani mengambil risiko dalam membuat keputusan, taat dan dengar-dengaran kepada orang tua sebagai wakil Allah. Dan ingat, Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan menyertai kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Jadi, jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Amin. Sebelum kita berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah kita di pagi hari ini, Kak Vicky mengajak kita semua untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
Adik-adik, Kak Vicky ajak kita berdoa, mengucap syukur untuk ibadah kita di pagi hari ini, karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita sepanjang ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. Apa yang kami lakukan di pagi hari ini dalam ibadah kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman yang sudah kami dengar dapat kami imani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati sisa kehidupan kami seterusnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk ibadah di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ibadah sekolah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia di minggu ini sudah selesai. Kak Victor mengucapkan terima kasih untuk kita semua dan sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Kalvari Tembagapura berikutnya. Selamat pagi dan shalom.